Bang, nanya nih bang, sekali boleh dong bang ya. Kenapa kira-kira bang Indonesia nggak maju-maju bang? Apa kira-kira jawabannya konkretnya bang? Biar tahu deh bang. Kayaknya hampir 80 tahun merdeka nggak ada yang signifikan gitu maksudnya. Entah dari ya satu sektor atau beberapa aspek itu harusnya. Coba bang dijawab bang. Pengen tahu bang penjelasannya. Apa sih yang menjadi kendala atau faktor utama? Oke kita jawab. Pertama nih ya, apa yang menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara lain di Asia Tenggara? Nah, faktor utama yang menjadi penghambat yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergantung pada komoditas mentah. Itu loh, birokrasi yang lambat, korupsi, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya inovasi dan pengembangan industri berbasis teknologi. Negara seperti Vietnam dan Thailand lebih maju dalam manufaktur dan ekspor bernilai tambah. Sementara Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam. Tinggi banget ketergantungannya ya. Dan itu langsung dijual mentah gitu loh, nggak diolah menjadi, makanya sekarang hilirisasi industri itu udah paling bener itu programnya gitu loh. Jadi kalau sumber daya jual mentah habis lama-lama kan nggak ada yang nyangkut sih, cuman ya berupa gondolan itu aja si sumber daya mentahnya itu gitu loh kan, tapi lama-lama habis ya. Nah kedua, bagaimana dampak korupsi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ya korupsi memperlambat pembangunan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seringkali bocor ke kantong pribadi ya. Hal ini menyebabkan proyek pembangunan mangkrak, layanan publik buruk, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Selain itu, korupsi mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Bener banget. Gimana investor mau datang ya? Investasi mau datang besar-besaran. Sementara tidak, kita juga tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur ya. Listriknya gimana, orang mau investasi kan butuh pembangkit listrik, tenaga listrik gitu kan buat orang bekerja gitu ya. Dan segala macam fasilitas penunjang lainnya gitu kan. Nah itu yang menjadi penghambat juga korupsi ya. Tiga, apakah sistem pendidikan Indonesia sudah mampu mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global? Ya secara umum sistem pendidikan di Indonesia masih belum kompetitif ya dibandingkan negara maju. Masalah utama yaitu meliputi kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri. Bener banget nih. Kualitas guru yang beragam, kurangnya fasilitas pendidikan berkualitas, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi. Akibatnya lulusan Indonesia sering kalah bersaing di pasar global. Ya, kurikulum seperti tahu sendiri ya, kita di kejuruan aja misalnya kuliah itu masih banyak banget mata kuliah dasar umumnya ya, tidak menjurus seperti ya negara dekat kita tetangga aja Australia kan. Kuliahnya namanya kuliah udah tinggal penjurusan harusnya ya. Ya arsitek kah, sipil kah gitu kan. Masih banyak aja muatan-muatan atau mata kuliah yang bersifat dasar umum gitu kan. Nah itu juga yang bikin lulusannya menjadi lulusan yang masih pengetahuan umum ya. Harusnya sudah benar-benar greget gitu kurikulum yang berdasarkan kebutuhan industri ya, atau kebutuhan lapangan pekerjaan gitu kan. Sebab itu jadi kalah bersaing kita di pasar global. Empat, mengapa infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibanding negara maju? Apa solusi terbaiknya? Infrastruktur di Indonesia tertinggal karena anggaran pembangunan sering terhambat oleh korupsi, birokrasi yang lambat, serta sulitnya pembebasan lahan. Ini lahan apalagi nih? Kita kan lahan disertifikasi bisa dimiliki perorangan atau individu ya, tidak seperti negara maju itu lahan milik negara gitu kan. Selain itu pembangunan sering terfokus di Pulau Jawa. Wah agak rasis ya, memang iya, sehingga daerah lain kurang berkembang. Solusi terbaik adalah mempercepat investasi di infrastruktur, memperbaiki tata kelola proyek, dan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta serta investor asing. Yang kelima, sejauh mana birokrasi dan regulasi yang rumit menghambat investasi dan perkembangan bisnis di Indonesia? Birokrasi yang rumit sering membuat proses perizinan usaha lambat dan mahal, sehingga menghambat investasi terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Banyak regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan ketidakpastian hukum. Reformasi birokrasi dengan
digitalisasi layanan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan transparansi sangat dibutuhkan. Yang keenam, bagaimana ketimpangan pembangunan antara Jawa dan di luar Jawa mempengaruhi kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Ketimpangan ini menyebabkan konsep Jawa sentris, di mana ekonomi, infrastruktur, dan industri lebih berkembang di Jawa dibandingkan daerah lain. Akibatnya urbanisasi berlebihan, kemacetan, dan tekanan ekonomi meningkat di Jawa. Sementara daerah lain berkembang lebih lambat. Solusi terbaik adalah mempercepat pembangunan di luar Jawa melalui investasi infrastruktur industri yang menyedihkan. 7. Apakah Indonesia terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dibanding dengan pengembangan industri manufaktur dan teknologi? Ya, Indonesia masih tergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel ya, tambang lainnya ya. Industri tambang ya, terutama tambang. Masalahnya harga komoditas sangat fluktuatif dan tidak memberikan nilai tambah tinggi. Negara maju justru mengolah bahan mentah menjadi produk manufaktur yang lebih bernilai tinggi. Itu negara maju ya, bedanya memang hilirisasi ya. Indonesia perlu memperkuat industri hilir manufaktur dan teknologi yang lebih kompetitif di pasar global. 8. Bagaimana pengaruh budaya kerja dan mentalitas masyarakat terhadap perkembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia? Beberapa budaya yang menghambat kemajuan meliputi kurangnya etos kerja yang tinggi, rendahnya budaya inovasi, dan masih kuatnya mentalitas zona nyaman. Kayaknya wajar ya Indonesia, karena nggak sesuai gitu feedbacknya gitu ya. Kan itu menjadi ukuran etos kerja ya, itu feedback yang didapat, standar kualitas memenuhi gitu kan, atau memang tidak dilihat oleh itu ya, yang udah jadi budaya Indonesia, berapapun dia dibayar, rendahnya etos kerja dan inovasi. Tapi semoga enggak ya, semoga salah gitu, semoga memang karena feedbacknya kurang gitu kan. Banyak orang lebih memilih menjadi pegawai negeri daripada wirausaha atau inovator. Ya juga sih, kan zona nyaman itu lebih terjamin kayaknya, karena nggak didukung juga menjadi wirausaha, nggak didukung oleh yang tadi itu ya, fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi usahanya menjadi ikut berkembang gitu. Saya itu ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hubungan sosial dibandingkan meritokrasi. Wah, ini ordal. Solusi terbaik adalah mendorong pendidikan berbasis keterampilan. Oke, gue setuju banget. Memperbaiki sistem insentif kerja dan meningkatkan dukungan bagi inovasi serta wirausaha. 9. Sejauh mana ketidakstabilan politik dan kebijakan berubah-ubah berdampak pada investasi dan pembangunan jangka panjang? Ketidakstabilan politik dan kebijakan yang sering berubah membuat investor ragu ya untuk menanamkan modalnya. Misalnya regulasi investasi atau pajak yang tiba-tiba berubah bisa membuat perusahaan asing menarik diri. Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan ekonomi, memberi kepastian hukum, serta menjamin stabilitas politik untuk menarik lebih banyak investasi jangka panjang. Kayaknya enggak lah. Politikus ya, politisi di Indonesia lebih suka dinamika politik yang tinggi gitu, ketimbang mempertahankan politik yang harusnya itu menjadi jaminan ya, tidak berubah, konsisten ya, ekonomi ya kan, kebijakan politik di sektor lainnya juga gitu, infrastruktur dan segala macamnya. Yang kita lihat kayaknya itu ya, sehingga memang dengan dinamika politik yang tinggi yang membuat orang jadi ragu ya, investor jadi ragu lah, gimana tentang sumber daya energi segala macam gitu kan nanti berkaitan dengan kestabilan investasi mereka gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba berubah kan ya orang nggak mau rugi lah berinvestasi kan, maunya jangka panjang gitu dan menerus dan stabil gitu ya, nggak mau ada gangguan di tengah jalan. Tiba-tiba terganggu, listrik nggak ada, energi macet gitu kan, ekonominya berubah gitu kan, ya orang mikir 2 kali lah. 10. Apa langkah konkret yang harus diambil agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dalam beberapa dekade ke depan? Wah, berat. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil agar Indonesia menjadi negara maju. Reformasi pendidikan pertama, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan teknologi pasti. Kedua, meningkatkan infrastruktur, mempercepat pembangunan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Harus ini ya, tidak selalu dengan infrastruktur transportasi yang berbayar ya, memperluas atau memperlebar infrastruktur jalan, menghubungkan dengan jembatan gitu ya, segala macam, komunikasi yang stabil ya, energi yang tidak terputus, energi yang tidak spanning naik turun ya. Ya itu
harus itu menjadi suatu keharusan gitu kan. Ketiga mendorong industrialisasi ya, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan memperkuat sektor manufaktur serta teknologi. Ya ini terkait dengan yang tadi orang mau berinvestasi untuk memperkuat manufaktur dan teknologi, ragu dan akhirnya tidak terjadi gitu ya manufaktur dan pengembangan teknologinya. 4, nah ini yang paling penting, memperbaiki birokrasi, mempermudah perizinan bisnis, meningkatkan transparansi dan digitalisasi layanan publik. Ada sih beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan itu ya, 1-2 aja gitu. Kenapa yang lain tidak mencontoh, mengikuti gitu ya? Atau karena zona nyaman mendapat sampingan tadi itu ya, cuman sampingan gitu kan, dengan menghambat birokrasi gitu kan. Harusnya birokrasi ya terdepan lah, agar orang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang berinvestasi di wilayah tersebut gitu ya, kabupaten kota tersebut gitu kan. Kemudian menegakkan hukum dan mengurangi korupsi, reformasi sistem hukum agar lebih efektif dan tegas terhadap kasus korupsi. Ya jangan mencela-mencela lah gitu kan, harus tegas terhadap kasus korupsi gitu kan, jangan malah dilindungi gitu kan. Orang yang malah dilindungi akhirnya untuk berbuat seperti itu lagi sudah ada contohnya gitu kan. Nah itu mencari perlindungan akhirnya kan, bagaimana caranya agar korupsi aman gitu kan, karena dilindungi gitu kan. Harusnya jangan dibuang kayak Cina, hukum mati gitu kan. Kemudian mempercepat pembangunan di luar Jawa, ini keseimbangan ya, proporsi lah, mendorong investasi di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan. Kemudian meningkatkan daya saing tenaga kerja, pelatihan keterampilan dan insentif bagi inovasi serta wirausaha. Nah ini harusnya jor-joran ya. Ada sih sebenarnya BLK, Balai Latihan Kerja, tapi jangan lagi-lagi kata calon presiden Anies Rashid, jangan berbisnis sama rakyatnya gitu kan, sama bangsa sendiri jangan berbisnis. Jor-joran kasih pelatihan semasif mungkin lah, kasih pelatihan berulang gitu kan, kasih pelatihan keterampilan terus menerus gitu kan, jangan kenal lelah gitu, jangan berbisnis, jangan dimintain feedback apapun kepada rakyatnya gitu kan. Tujuannya ya ridho ikhlas gitu, memang untuk membangun sumber daya manusia gitu kan, itu membangun keterampilan manusianya gitu kan. Jadi berulang repetisi gitu kan, repetition gitu kan, terus diduplikasi ke yang lainnya gitu kan, sehingga memang mereka memiliki daya saing gitu, memiliki keterampilan, dan itu akhirnya mereka duplikasi lagi ke orang banyak gitu kan. Ya gitu, harusnya negara jangan berbisnis dengan rakyatnya gitu kan. Kemudian yang terakhir menjaga stabilitas politik dan ekonomi, konsistensi kebijakan jangka panjang untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan. Ini harusnya, tapi agak susah ya tadi yang di atas dibahas kan, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, karena politikus kita senang berdinamika yang tinggi ya dalam politik, sehingga memang ada satu contoh jurnalis luar negeri yang membuktikan itu, kenapa dalam disertasi kalau nggak salah ya, dinamika politik di Indonesia itu paling tinggi, paling cepat berubah gitu kan. Ya hitungan mungkin hitungan jam, bahkan hitungan menit atau detik, malah besoknya berubah lagi gitu kan. Belum apa-apa belum diputuskan, atau baru berjalan sekian hari atau bulan sudah diputuskan lagi untuk berubah politik. Nah itu yang bikin orang ragu untuk berinvestasi, bikin orang ragu untuk mengembangkan apapun di Indonesia ya. Bahkan individu-individu yang tadi wira swasta ya, wira usaha, akhirnya dia memutuskan untuk ya bekerja di luar negeri gitu kan. Keputusan berat sebenarnya gitu ya, pembahasan kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju ya. Penekanannya di tadi itu ya, faktornya ya, ekonomi sendiri, pendidikan ya, kemudian ada industrialisasi dan manufaktur ya kan, investasi juga kurangnya itu, jaminan investasi, lambatnya birokrasi ya, kemudian korupsi, apalagi itu, pendidikan yang tidak menciptakan pendidikan yang berbasis keterampilan atau kurikulum industrialisasi atau kurikulum berdasarkan lapangan usaha, lapangan kerja gitu kan. Ya itu ya, semoga